Dulu ketika baru ini adalah VW hatchback termurah dan terkecil yang dijual VW Indonesia di bawah VW Golf dan juga VW Sirocco. Dan gimana sih rasanya serta performa mesin 1,2 turbo ini ketika dituning? Balik lagi sama gue Raffi Humam di Project Wipo episode 7, remap dan juga cold air intake. Ini adalah Wipo VW Polo 1.2 TSI 2017, mobil hari-hari gue yang sekarang dimodifikasi full biar ngebuat mobil ini jadi jauh lebih baik dan lebih keren. Mobil ini udah diganti velg, diceperin, ganti full sistem middle exit exhaust, kemudian full body kit WRC depan dan juga custom lips dari depan, samping dan juga belakang. Tapi apa daya kalau misalkan mobil ini nggak bisa lari, meskipun mobil ini standarnya udah enak, yaitu pakai mesin 1200 cc TSI atau turbocharger dengan tenaga 105 HP dan 175 Nm. Dengan adanya 7-speed dual clutch transmission, gue pengen ngebawa si Wipol ke limit di mana mesin tersebut bisa mengeluarkan tenaga paling maksimal tanpa mengubah internal atau apapun itu. Jadi di episode kali ini gue pengen pasang cold air intake, kemudian melakukan perawatan mesinnya. Gue pengen membersihkan intake valves-nya semuanya hingga prima dan juga bersih. Kemudian kita akan melakukan tuning sampai stage 2 dari ECU dan juga TCU, dan kita juga akan naikkan mobil ini ke mesin dyno. Jadi kita bisa lihat gain before dan after Wipol itu seperti apa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya untuk dapetin info-info lanjut dan juga project-project Wipol selanjutnya. Dan gue juga suka nge-review mobil modifikasi dan juga mobil-mobil lain di Instagram dan juga di TikTok di @raffithumam. Oke, step pertama di Project Wipol episode ke-7 ini kita mau bikin intake. Jadi intake itu banyak yang harus kita bikin ya, dari mulai pipingnya, kemudian intake-nya juga harus kita sediakan nih seperti yang gue sediakan di depan. Dan hari ini kita lagi ada di Sokudo Exhaust. Jadi Sokudo Exhaust itu tempat untuk bikin-bikin knalpot, fabrikasi, dan bahkan sekarang ada bengkel itu sekarang tuh. Woi, jadi dia udah mulai agak-agak one stop solution gitu ya, keren banget. Dan di sini kita lihat ada Wipol. Wipol itu lagi dibongkar-bongkar ya. Jadi sebenarnya hari ini Wipol itu mau ada beberapa adjustment. Yang pertama kita mau bikin intake. Intake-nya pakai stainless steel, kemudian ada box-nya, dan kita bakal pakai intake ini. Ini adalah intake dari sprint filter dual flow. Jadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama Valdo. Valdo itu adalah owner dari Sokudo Exhaust. Ini katanya intake dengan suara paling enak itu sprint filter. Dan gue coba kontak ke mereka. Mereka bilang, iya ada nih yang dual flow dan segala macem, bentukannya kayak gini. Apa yang disebut dual flow? Jadi kalau misalkan di merek-merek lain kita taunya ini reverse conical. Jadi bentuknya kan cone, kalau ini reverse. Jadi dia itu bisa masuk dari luar, terus bisa masuk lagi dari dalam. Nah hari ini gue pengen masang ini ke Wipol, dan untuk pipingnya nanti di custom sama Sokudo Exhaust. Nah habis itu gue pengen ngutang-atik knalpotnya Wipol. Jadi knalpotnya Wipol itu gue ngerasa terlalu cempreng. Knalpot ini tuh dibuat hampir straight pipe guys. Dia itu cuma pipa doang dibolongin, sisanya nggak ada reson, nggak ada juga katalis di depan. Jadi gue pengen coba bikin sedikit lebih bulat sedikit aja dengan volumenya masih sama. Jadi ntar diakalin gimana caranya. Ya mungkin akan tetap masih cempreng, cuma at least nggak cempreng sekarang. Di tempat ini sekarang lagi hujan ya. Bisa dilihat memang sekarang di Jakarta itu hujan mulu. Bukan Jakarta sini, ini Tangerang sih. Tapi gue pengen nunjukin ke kalian. Ini adalah Wipol, sampingnya adalah diesel mobil kencang. Nah, jadi sekarang pekerjaan Wipol kali ini itu ada dua. Pertama kita sedang bikin intake. Kalau kalian lihat di mesinnya Wipol, ini turbonya kecil banget guys. Nah, habis itu dibikin pipa seperti ini, dan nanti posisi si intake itu berada di sini. BTW mohon maaf, ini bener-bener hujannya gede banget. Nah, kalau kalian penasaran, si intake standarnya Wipol tuh seperti ini guys. Dan nanti kita akan pasang sprint air filter yang tadi kita kasihkan. Nah, sekarang ini Giselle lagi mau dinyalain nih. Halo, gimana Giselle? Bakal menang lagi Giselle? Dia ini mau direkam dulu, nanti mau dites dulu juga. Woi, kita dengerin aja ya. Wah, luar biasa. Beda ya suara mobil kencang. Wah. Kenceng banget suaranya. Kita dikadalin coy, disuruh rekam di belakang. Ini adalah boxnya si Wipol ya, kemungkinan akan jadi seperti ini. Nanti juga akan dipotong ya. Woi, begini dong.
Nah, terus knalpot Weepol juga gue ganti. Kenapa? Karena kemarin itu terlalu berisik, nggak pakai reson, dan pipe udah kosongan, dan bagian belakangnya juga cuma pipa doang. Nah, di sini akhirnya gue coba untuk dirubah. Untuk bagian belakang gue masukin ada saringan, aduh nggak kelihatan. Oke, jadi karena di luar itu bener-bener hujan deras, gue sama sekali nggak bisa ngomong. Ini kita omongin aja dulu nih, produk Sprint Filter. Kenalan dulu kali ya. Halo. Glenn. Oh, Bro Glenn. Dulu gue sama Bro Glenn itu sempat ketemu di Elite ya. Elite 2025. Ternyata Bro Glenn di Sprint Filter ya. Jadi apa yang bakal kita pasang di Weepol gitu, Bro? Jadi ini Sprint Filter 3 inch. Ya ini yang double flow. Ini universal sebenarnya. Cuman ini Oke. untuk kebutuhan Guru Vito juga. Butuhnya 3 inch. Ya udah kita kasih yang 3 inch double flow dari samping dan juga dari depan. Yang paling berbeda itu dia itu bahannya polyester dan dia single layer. Makanya itu airflow yang layer. bisa masuk gede banget. Kalau di pasaran itu biasanya bahannya apa, Bro? Di pasaran itu pasti cotton atau enggak foam. Dan Oke, itu oke. maintenance-nya agak ribet. Dari Sprint Filter itu, maintenance-nya tuh gampang banget. Kalau kalian biasa butuh oli untuk maintenance air filter kalian, ini nggak usah. Cuma butuh pakai air compressor aja. Jadi spesialnya pertama dia itu polyester. Single layer polyester, Single satu-satunya layer. di dunia. Terus dia double flow nih. Itu jadi double flow itu dia bisa masuk dari samping dan dari depan ya, Boy. Biasanya ada yang apa lagi? Ada yang single flow, jadi single flow ini atasnya nggak ada, jadi dari samping aja. Oh gitu, atasnya nggak ada. Ukurannya berapa aja sih, Bro? Sediain dari 3 inch, 3,5 inch, 4 inch, sampai 5 inch, itu ada. Wow, 5 inch. Bahkan ada yang waterproof juga sebenarnya. Ini tidak ada degradasi kualitas, ini lifetime use. Performance air filter kayak gini pasti kan filtrasinya nggak sebagus standar dong ya. Ya, karena airflow yang masuk lebih besar, tapi otomatis debunya atau debris yang akan masuk ke dalam mesin itu lebih besar. Kalau boleh tahu harganya berapa nih, Bro nih? Yang ini di 2 juta, tapi dalamnya nanti bakal ada mesh penguatnya lagi. Oke. Dan itu harganya bahkan lebih murah. 1,6-an sampai 1,7-an. Oke, nanti tapi ya belum masuk Indo ya. Oke, thank you, Bro, thank you. Kita pasang lagi. Lanjut ya, kita intip-intip dulu kali ya pengerjaan di Sokodo Exhaust ini kayak apa. Woi, lagi di geber-geber aja. Jadi sekarang posisi wah. Kita mau coba untuk nyalain mobil ini. Kita dengerin suaranya. Cuma ditambahin dikit aja. Taringan. Bismillah. Cek dulu apakah bisa. Oh. Beda ya. Untung nggak ditambahin lagi. Merah udah nggak ada. Bisa lawan merah, Cok. Aish. Lawan WRV dulu dong. Woi, waduh. Nah, sekarang suaranya sedikit lebih bulat. Ini kalau AC nyala kayak gini. Kalau sebelumnya tuh benar-benar suaranya tuh cempreng. Bahkan di idle pun dia kelihatan cempreng. Ini jauh lebih adem, lebih bulat, tapi menurut gue volumenya juga masih oke. Kesulitan di VW Polo itu adalah gimana cara nemuin suara yang tepat antara volume dan tone. Kita gas dikit kali. Sebenarnya di atasnya masih sedikit nusuk ya, tapi at least untuk kayak setengah gas itu mobil ini jadi jauh lebih manusiawi. Jadi gimana, Bapak Jason? Oh, dikasih sih udahlah, nggak usah diraguin lagi sama AD Racing ya. Mang Ade Racing. Tadi kita ngomongin MST. MST, tapi kalau sama Mas Ade mah gue percaya lah ya. MAR. Mang Ade bikin brandnya emang. Justru Paldo ditinggal dah. Jalurnya tuh udah diukur sebagaimana rupa ya. Iya. Wih, keren. Itu diapain Mang Ade? Biar gak kabur. Wah, lu bisa kabur Mang Ade? Biasanya yang gerak-gerak suka kabur-kaburan. Waduh. Yaudah, kita lanjutin nih ya proses pasang intake. Mang Ade Racing. Assalamualaikum. Woi, ngapain Mang Ade? Jadi ini kondisi airbox filternya lagi dicat.
Oke, sekarang waktu menunjukkan jam sekitar 9 malam. Jadi emang kalau kita bikin custom fabrikasi emang harus menyediakan waktu lebih ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa ya ditinggal aja. Ini progresnya si Wipol, kalian udah bisa lihat. Jadi di bagian sini kita udah bikin cold air intake box yang udah dicat warna hitam. Dan dia itu dibikin sambungan untuk masuk ke funnel. Jadi dia tetap melakukan channeling dari udara di bagian depan ya. Udaranya masuk dari dalam sini. Jadi seperti standarnya masuk ke sini dan masuk ke sini. Kita tinggal membuat si intake masuk ke sini, set, dan nanti posisinya seperti ini. Wih, cakep ya. Kenapa motor dua tak aja? Ini sudah menunjukkan waktu setengah 11 malam. Intake-nya Wipol udah selesai. Tuh bentuknya kayak gitu. Tapi kita mau coba dengerin dulu suaranya gimana. Gasin mangan deh, kita dengerin. Yuk. Wow. Dok, kalau kata Next Carlos sekarang waktunya Kita pulang. bayar dong. Oh, bayar. Bayar dulu. Oh, bayar. Jadi kita sekarang lagi menuju pulang dan ini intake-nya udah kepasang, knalpotnya udah direvisi. Enak banget suaranya. Ada suara. Tiga nih. Mohon maaf, gue seneng banget denger suaranya. Gitu kan suaranya. Tapi kalau udah kena VTEC-nya itu hilang. Sekarang IAT-nya kita masih bertengger di 42. Jadi masih hitungannya masih cold ya, tapi nggak tahu sih kalau nanti pagi-pagi atau siang-siang ya. Terus kita coba gas. Jadi kalau di RPM bawah terus dia langsung ada suara ketika udah selesai dilepas gas gitu. Suaranya emang tipis banget guys, karena Wipol itu turbonya kecil banget. Turbo yang didesain untuk efisiensi dan untuk knalpot jujur gue suka banget. Jadi ditambahin saringan 5 cm, suara jadi lebih ngebas dan jauh. Jadi itu sebenarnya nggak bisa diaplikasikan ke semua mobil ya, karena mobil ini mobil turbo. Jadi ketika kita ganti ternyata bedanya sejauh itu 5 cm nih. Coba kita gas ya. Ini kita matiin AC dulu, kita dengerin. Bulat banget. Oke, tapi ini lagi belokan, gue ngeri. Dan setiap kali kita kayak gaspol lepas gas, itu langsung tuh kayak gitu. Jujur gue seneng banget. Jadi gini, kalau suara kenapa kita terlalu kenceng, justru intake-nya nggak bisa kita denger. Makanya gue bikin sedikit lebih adem suaranya, biar suara intake itu kedengeran. Gimana, Drew? Kacau. Gimana, Drew? Enak banget. Enak banget ya? Enak banget. Tuh, daun sip aja dah. Gitu. Tuh, setiap kali lepas gas. Luar biasa, guys. Ya, I'll see you next time guys. Oke, kita berlanjut di Bintaro Speed. Ini adalah salah satu bengkel. Semuanya ada Eropa, ada Jepang, tapi dia spesialis di VW. Dan hari ini Wipol pengen kita lakukan walnut blasting. Itu adalah salah satu proses pembersihan intake dan juga inlet kacang itu akan dimasukkan di blasting ke dalam intake. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan si bagian intake biar nanti ketika kita tuning, jalur masuk dan keluarnya dari udara itu sudah lancar semua. Jadi karena treatment walnut blasting ini berada di dalam intake, kita harus copot-copot dulu apapun yang menghalangi. Kita sudah berhasil copot coilnya. Nah, coil Wipol ini itu namanya dam coil. Jadi bukan coil yang kalian temukan di mobil-mobil modern ya, di mana dia satu. Nah, coil dari Wipol ini bentukannya satu, kemudian ada kabelnya, mereka masuk ke silinder satu-satu gitu. Kenapa seperti itu? Karena basicnya mesin Wipol ini adalah mesin tua guys. Bisa di trace back sampai ke tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Kemudian dimodifikasilah oleh VW, menambahkan turbocharger, menambahkan direct injection, menaruh transmisi DSG 7-speed dual clutch, menjadikan mobil ini masuk ke mobil-mobil modern. Dan nantinya kita juga akan bicara ke yang punya bengkel. Ini adalah Pak Asa. Kita pengen tanya-tanya apa sih sebenarnya walnut blasting dan
tune-up ini. Seperti apa caranya dan bagaimana mereka melakukannya dan kenapa ini adalah salah satu yang ada di Indonesia. Izin ya Pak. Oleh Pak siapa? Asa. Pak Asa ya. Bengkel ini belum lama, saya sering ke Jerman dulu, perawatan itu di sana karena cost labor tinggi, betul-betul efektif lah. Belum ada di kita itu walnut blasting, di Amerika, di Jerman. Yang terdekat malah di VW Malaysia sudah menjadi servis yang rutin. Di Indonesia itu belum masuk, belum ada yang memikirkan itu. Kemudian saya bawa lah itu, development karbon itu di ruang bakar, di intake manifold itu sangat-sangat mempengaruhi performa dari mobil. Karena sampai saat ini belum ada teknologi pembersihan baik itu menggunakan cairan apa itu yang bisa membuat bersihnya itu mengkilat seperti baru. Iya, Gitu. betul. Jadi walnut ini punya kelebihan seperti itu. Jadi kulit kacang walnut yang sudah di treatment lah ya, kekerasannya tidak kayak pasir, jadi dia tidak merusak surface daripada engine di dalam. Tetapi dia mampu membersihkan itu tanpa meninggalkan jejak. Jadi teman-teman namanya walnut blasting itu intinya kan untuk membersihkan jalur masuk ya Pak ya. Intake manifold. Intake ya, intake Iya, ada manifold. intake, ada klep itu. Ya. Jadi bukan di chamber ya, ruang bakar. Ruang Ya. bakar itu biasanya orang melakukan dengan karbon clean lah Iya, apa itu ya. Jujur aku juga penasaran banget sih Pak. Di Jakarta mungkin baru ini ya Pak ya. Jangankan di Jakarta, di Indonesia baru Indonesia ini. ya. Malah kebanyakan orang itu suka nggak berani Pak kalau bongkar direct injection. Makanya mungkin yang lain belum berani, bukan nggak mampu, tapi belum berani karena memang resikonya banyak. Resiko dalam arti pekerjaannya. Sehingga dengan harga segitu ntar rugi nggak ya ngegantiin injektor atau ngegantiin seal misalnya Iya, kan. Kalau seal betul. jebol aja kan lumayan harganya. Ya alhamdulillah tidak ada yang komplain, semua merasakan. Ada 3 yang paling dirasakan biasanya sama customer. Itu performanya balik lagi, tenaganya enteng, suara akan jadi lebih baik. Kerak-kerak yang ada di klep-klep itu karena dia udah numpuk tebal, itu membuat suara yang nutupnya harusnya rapat menjadi nggak rapat kan ganjel, ya kan? Nah, jadi bunyinya kadang-kadang nggak rata, udah di walnut bersih, ya seperti mobil. Makasih banyak ya Pak Asa Sama-sama. obrolan-obrolannya. Sekarang kita lanjut ngelihat Boleh. prosesnya. Ini kan sebelum di walnut, kita lihat dulu. Nah, itu hitamnya kayak gitu. Ini udah developernya tuh udah sampai tiangnya krep. Iya, Pada saat iya. bensin masuk, udah masuk terbakar, dia meledak. Lidah apinya itu masih nongol-nongol ke klep. keklep. Kan makin Iya, jelek iya. bahan bakarnya, makin ini tekanannya tinggi segala macam. Akhirnya dia numpuknya di klep. Kalau hasilnya tinggal kita blasting aja ya Pak ya. Ini kotoran intake dan intercoolernya kita bersihin. Lengkap lah pokoknya bersihnya. Sambil menunggu walnut blastingnya itu selesai, sekarang kita mau ngobrol ke salah satu sponsor di Project People episode 7 alias Q8 Oil. Halo bro. Halo, James. Ya, dari Q8 Oils berarti. Betul. Pertama kita cobain oli baru, Kita cobain. 5W40 kita yang termahal. Oli ini ada approval VW511. Peruntukannya sebenarnya untuk Porsche. Untuk Porsche. Porsche C40 itu untuk 911 yang baru, yang Ya. 992. 992 ya. Sebenarnya ya ngomong oli, yang paling susah dan paling rese itu VW. Oh iya. Grup VW, Iya. BMW, Mercy, semua lewat. Requirement-nya itu paling susah dapetinnya VW. Beda dengan mesin seperti Toyota, Honda, dan sebagainya. Yang sebenarnya kita isi oli apa aja bisa. Oke, kita lihat ya bro. Olinya Q8 Special M 5W40, VW511, Porsche C40 ya. Overkill ya. Biar cobain lah. Biar cobain ya, Iya. penasaran sih. Kita ada minyak rem .5.1 LV, aditif bensin, bisa untuk ngebersihin direct injection. Ada engine flush, Oke, engine flush. Ada satu lagi nih bro kayaknya nih, yang cukup spesial. Ini pertama fotonya aja udah Balap. ngeri banget nih. aditif oli, anti wear lah basically. Iya. T-nya tungsten, Hmm. C-nya seramik, M-nya molybdenum. Aditif-aditif memproteksi mesin lebih bagus lagi. Nanti ini barang-barang yang akan kita masukin ke Wipol ya bro ya. Berkali-kali di starter nggak nyala, gue takut guys. Tapi nggak apa-apa, udah bisa nyala. Wipol akhirnya kelar.
udah nyala mesinnya dan surprisingly suara mesinnya jadi lebih halus. Cuma mendengar suaranya aja. Thank you banget ya Pak, udah dijamu, diberikan wejangan juga sama Pak Asa nih. Oke, keesokan hari Wipol akan dilakukan remap stage 2, tapi sebelum kita remap, gue mau ngetes akselerasi Wipol 0-100 km per jam. Nah, di sini gue tidak menggunakan specialized timing gear atau menggunakan alat-alat yang spesial, hanya menggunakan Luffy XS atau OBD reader yang sudah terpasang di Wipol. Nah, alat ini itu bisa mengukur 0-100 km per jam dengan dua mode, dengan GPS dan dengan speedometer. Ya, tapi untuk menghindari ketidakakuratan alat ini GPS-nya, maka kita akan menggunakan speedometer. Jadi mungkin akan sedikit bacaannya lebih happy ya, alias sedikit lebih cepat ya dibandingkan dengan GPS, tapi tidak apa karena itu akan menjadi parameter kita sebelum dan sesudah melakukan tuning dari si Wipol ini. Oke, kita dengerin dulu. Dan di kondisi seperti ini, 0 ke 100-nya di 9,34 detik. Oke teman-teman, selanjutnya di Project Wipol episode 7 kita mau melakukan remap atau ECU tuning. Kita lagi ada di Hyperdrive Garage di Sawangan dan gua mau melakukan tuning Wipol di belakang sini. Kita lagi lihat nih, kita bisa tuning apa aja, tapi harapannya kita bisa tuning ECU dan TCU teman-teman. Jadi setelah kemarin exhaustnya udah komplit, intake-nya kita udah bikin cold air intake dengan box. Kemarin pun gue juga udah sempet nempel-nempelin foam aluminium untuk menurunkan intake air temperature, tapi sepertinya nggak terlalu ngefek banyak, mungkin cuma sekitar 1-2 derajat. Dan hari ini kita akan melakukan tuning si Wipol ini. Dan nanti sore kita akan melakukan dyno test, jadi before dan afternya bisa kita rekam semua dengan baik. Kita bakal ketemu sama teman-teman dari Dash Project A, itu yang akan melakukan tuning di Wipol. Buat kalian yang belum tahu, Dash Project A itu adalah salah satu custom tuner. Tuning itu ada beberapa yang dia itu modelnya langsung flash ya, sudah ada filenya. Itu seperti preset file gitu ya, tinggal flash. Ada lagi yang custom tune. Nah, untuk yang Project A ini dia itu melakukan custom tuning. Jadi semuanya di ground up, kita di data logging, dan yang tuning ada di luar negeri namanya Michael Noss. Nah, jadi mobil ini nanti datanya akan diupload, kemudian akan dituning secara remote di luar negeri, dibalikan lagi ke sini. Jadi orang yang melakukan tuning tidak ada di sini teman-teman, tapi ada perwakilan dari teman-teman dari Project A. Nah, sebelum itu kita mau ngintip-ngintip dikit. Sebenarnya ada beberapa mobil yang mungkin nggak boleh kita perlihatkan, tapi ternyata di Sawangan ini ada tempat yang seperti ini, tempat untuk maintenance dan segala macam. Tapi mobil-mobil yang kesini teman-teman luar biasa. Ini kayaknya Wipol satu-satunya hatchback kecil yang ada di sini. Oke, sebelum kita mulai, kita bakal ngobrol dulu sama Bro Kevin. Halo bro. Halo. Halo semua, saya Kevin dari Amplify Performance. Kita specialize di mobil Eropa bisa dibilangnya. Oke. Jadi juga ada sih beberapa yang Jepang, tapi kita bagi divisi lain. Dan mungkin awalnya orang tahu kita dari zaman dari Avon. Kalau sekarang kita udah ada Project A nih. Project A itu benar-benar buat custom tuning lah kita ngomongnya. Cocok kayak buat enthusiast, bisa dibilang kayak Rafito ini sukanya pengennya yang maksimal mungkin. Nah, makanya kita arahnya ke Project A. Avon itu lebih kayak istilahnya ada improvement tapi general gitu ya. Project A yang mau ngulik-ngulik lagi gitu. Nah ya? iya benar, biasanya kita Avon atau enggak orang suka panggilnya OTS, off the shelf, atau one size fits all kita panggilnya. Nah, jadi benar-benar preset langsung masuk. Ya. Kalau Avon ini seperti itu, hari ini gue pengen tuning yang lebih detail lagi. Jadi custom tune itu dari Project A. Kita mau ngelakuin apa aja di mobil? Kalau kita ngomongin sesuai SOP-nya Project A ya, jadi pas mobil datang pasti kita hal pertama yang kita lakuin checklist. Nah, habis itu kedua kita cek mesin. Cek mesin itu cek busi, kondisi apakah cylinder roll, apakah semua aman. Nah, habis itu kita baru masuk ke proses namanya data logging. Jadi kita itu ngelihat live data langsung dari mobilnya seperti engine speed, ignition timing, boost, IAT, lambda, and so on. Itu biar kita tahu mobilnya itu reaksinya gimana sih. Nah, makanya kita pertama ini data logging bakal kondisi standar. Kalau semua oke dari situ, biasanya kita baru backup data ECU-nya, data bawaannya, dan kita baru kirim ke Project A. Software match semua oke, nggak ada yang aneh atau apa. Udah kita lanjut, kita masukin base file dulu. Nah, dari data logging ntar kita kan kelihatan reaksi mobilnya gimana. Kita lihat, oh kita masih bisa improve titik ini misalnya. Oh misalnya di RPM 2000 ini kayaknya busnya kita bisa naikin dikit, kita naikin dikit. Nah, dari data logging ntar kita kan kelihatan reaksi mobilnya gimana. Kita lihat, oh kita masih bisa improve titik ini misalnya.
oh misalnya di RPM 2000 ini kayaknya busi kita bisa naikin dikit, kita masukin filenya, data logging lagi. Nah itu proses itu ulang terus sampai kita merasa kita happy. Sebagai tuner bro, lu lebih suka tuning di jalan apa di dyno? Sebenarnya dyno tuh ada plus minus, enaknya pasti lebih aman. Nah minusnya apa? Dia belum tentu real road conditions pertama itu. Paham. Nah gak semua dyno tuh sama. Lu bisa ke tempat dyno A, horsepower sekian, dyno B, horsepower sekian. Makanya kita selalu bilang harus lakuin dyno run before and after. Kita di Project A, kita tetap pentingin safety. Nggak ada tuh namanya manipulasi, knock sensor atau apa segala, ataupun IAT map. Kayak contohnya kemarin kita ada M2, itu masalahnya di dyno tuh mobilnya tuh heat shock lama-lama soalnya ruangan dyno-nya kekurangan ventilasi. Nah sedangkan kalau di Project A, kita waktu itu buat M2 ini intake air temperature menyentuh 50 derajat, kita sengaja dropin powernya. Itu buat menjaga reliability mesin. Kita bahkan buat lebih sensitif daripada standarnya. Oke, kita lagi ada di dalam Weapol dan sekarang kita mau melakukan data logging dari mesin standarnya. Mirip dyno bro, jadi tetap dari RPM bawah, dari RPM 2000 in one gear. Habis itu baru kita sampai red light. Oke, kita udah selesai data logging dari standar Weapol dan kelihatannya sih data-datanya semua aman ya. Jadi tadi kita coba gigi 3, gigi 4 di tol Sawangan dan ternyata data-datanya oke. Bro Kevin udah aman ya data-data standarnya ya? Aman tadi, logging semua oke, tidak ada knock retardation, ada boost leak tampaknya. Kita tinggal nunggu tunernya aja. Ya, kita base file dulu, kita habis itu kita log lagi, baru kita dari situ kita lihat improvement. Oke. Sekarang kita sedang proses untuk melakukan reading TCU atau Transmission Control Unit. Di sini kalian bisa lihat kalau kita lagi nge-read tadi dan kita barusan nge-backup. Nah, ini udah berhasil ya, sukses. Kita udah berhasil nge-flashnya. Data logging lagi kedua kalinya, tapi kita harus hati-hati karena sekarang lagi hujan. Direkam kan lupa. Setelah logging, kita langsung melakukan dyno dari Weapol. Namun karena satu dan lain hal, kita tidak menggunakan hasil dari dyno ini. Tapi boleh, dengerin suaranya. Oke, sekarang kita lagi ada di Rev Engineering. Kita mau dyno kedua kalinya. Dulu ini tempat yang sama ketika gua itu ngedyno Mas Silva, si Mazda 2 Skyactiv. Dan kita kembali lagi di tempat yang sama, tapi sekarang kita mau ngedyno si Weapol. Kenapa kita ngedyno dua kali, teman-teman? Jadi yang pertama itu sebenarnya oke, tetapi rollernya kurang berat. Jadi kita nggak bisa untuk mengambil load yang agak tinggi di RPM yang rendah karena rollernya simply terlalu ringan. Yang dimaksud load itu adalah ketika rollernya berat, kita bisa mengkail boost yang lebih tinggi gitu. Jadi lebih kebaca kira-kira improvementnya berapa. Makanya kita butuh software yang sedikit lebih berat. Beneran di Rev Engineering ini dulu dia pakai punya Dastech sama seperti RS Tuning, tapi kayaknya sekarang software sudah berbeda jadi mungkin sedikit lebih berat. Oke, sekarang kita run dulu. Seperti biasa kita menunggu Weapol lagi di dyno, kita mau intip-intip di bengkel ini ada apa aja. Kamu kan waktu itu ikut aku nggak sih? Ikut. Dyno Silva. Ikut dong. Sekarang kita di tempat yang sama dan dyno mobil yang beda. Sedih sih aku kangen mobil, tapi nggak apa-apa. Sekarang aku mau kasih kamu tebak-tebakan. Kalau ini apa? Ini Evo. Evo berapa? Kan kamu udah ngomong. Oh iya. Enggak, tapi sebelum dia ngomong gue udah tahu ini Evo. Wow, itu antara Subaru atau Porsche Cayman. Enggak, yang GTR-nya. Oh, GTR. Kalau aku ke kampus pakai ini keren nggak? Datang. Keren, tapi pasti langsung ditawar orang. Hah? Mobilnya? Iya. Masa kamunya? Merah aja, rugi dong. Wow, warnanya purple. Ini keren banget. Yuk, ngintip yuk. Lanjut. Hilux. Oke, Hilux, gampang. Kalau yang ini apa? Ini ada lambangnya Ferrari. Ya, Ferrari apa? Starts with 4. Oh, 4. Berapa angka? 3. 443. Bener. Enggak. 433. Itu mah ini. Ini 488. Oh, 488. Tapi ini ada belakangnya lagi, ini 488 Pista.
Oke, kita udah selesai dyno di Rev Engineering. Gimana hasilnya? Hasilnya lumayan beda jauh ya, apalagi Yes. kita harus pertimbangkan ini mobil pakai RON 95. Ah, itu dia. Soalnya jujur, angka-angka ini biasa gue lihat di RON 98. Itu makanya Oke. kita lihat perbedaannya mungkin di custom tuning ya. Yang mungkin bisa dibilang RON 98 lu dapet di OTS, ini RON 95 lu dapet di custom tuning. Tadi standar kalau nggak salah sekitar 108 HP ya, torsi 186 ya. Sekarang horsepower di 144 kalau nggak salah. Di 235. Nah iya, itu sih kenaikannya lumayan signifikan ya. Kita cuman keep note, tadi juga dapat feedback dari Raffi itu paling keluhannya itu cuman boost di RPM bawah. Kita tetap lakuin fine tuning ya, cuman gara-gara terbatas oleh waktu, tadi kita langsung logging di jalan aja. Guys, jadi yang 144 HP itu adalah yang sebelum revisi. Jadi kita belum melakukan dyno untuk yang ini. Mungkin itu lebih ke memperbaiki graph aja ya. Jadi even yang 144 itu udah ada gainnya, ini tambah lagi. Terus ada party trick satu nih bro. Pertama kali kita bisa launch control di Polo. Apa kita tes aja sekarang bro ya? Boleh, silakan. Nah, jadi kita masukin ke S. Ya, ini mobil udah panas ya. Jadi Ya. mesin sama transmisi udah panas. Matiin traction control. Masuk ke S. S. Wipol bisa launch control guys. Tapi balik lagi, jadi launch control itu destruktif ke Ya. transmisi ya kan, ke axle. Kan kalau sesuai request Rafito ini Iya. cuma buat party trick ya. Iya, jadi kasarannya kayak, ih gue punya mobil hatchback biasa bisa launch control. Dan gitu aja sih, karena Ya. gue sendiri takut. Gak mungkin sih, nggak gue coba sama sekali. Tapi mungkin gue harus cek, harus lihat. Hati-hati aja. Hati-hati. BTW ini kalau kalian lihat ya, kita lagi ada di Rev Engineering dan ini sudah hampir jam setengah 8. Jadi kita tuning-tuning dari jam 2-an itu ada masalah di ECU segala macem. Akhirnya bisa flash juga kita ya. Untungnya. Untungnya ya. Thank you bro ya. Ya, Jangan thank lupa you. buat teman-teman yang mau flash, tuning, ECU, TCU, mau custom tune. Oh ya, lu juga ada yang ini kan, OTS kan ya? Iya, kita dasarnya amplify performance, tapi kalau buat tuning kita ada OTS yaitu Avon Tuning, lebih affordable dan lebih cepat prosesnya, lebih Oke. safe juga mau gimana pun. Yes. Tapi kalau lu mau yang lebih dan tetap aman kok. Kan kita namanya custom tuning ya, kita tetap liatin datanya semua nggak asal itu. Jadi kita tuning juga safety parameter kita naikin semua. Kayak seperti bro tahu kan kita load kita juga mainin itu kan. Itu baru pakai Project A namanya, tuning langsung oleh Michael Knaus. Thank you juga buat Michael Knaus if you are watching this video. I'm sorry for all of the revision. Oke, kita sekarang sudah berada di Wipol. Ini mobil jauh lebih enak sekarang guys. Sudah bisa launch control. Bahkan kita sekarang bertiga pun rasanya mantep. Ya, jauh lebih yang ketimbang yang kemarin lah. Kenapa Jadi ya? pick dynonya jauh lebih bagus atau tidak? Jadi gini, ini file yang terakhir nggak di dyno. Yang di dyno yang tadi. File yang ini nggak di dyno. Jadi yang bagus yang mana, men? Yang terakhir. Dan udah nggak ada keletak udah nggak ada. Oh, itu setelah direvisi sama Michael Knaus. Iya. Ini jujur berasa banget jauh sih. Iya kan? Bahkan dibanding yang remapan yang kemarin. Ya, sepertinya lu harus membeli BBK. Iya benar. Ini baru mantap. Ini baru oke. Ya itu teman saya, nggak usah dipeduliin. Jadi udah siap Bandung nih. Udah siap. Enggak sih, udah siap. Bandung itu bukan siap ngebut guys. Kita nggak boleh ngebut ke Bandung, bahaya. Ya, ini karena ada Alicia jadi ngomongnya begitu. Ya begitu Jay. Ada yang mengawasi ya. Siap mengawasi 1 kali 24 jam tapi ya, bukan 3 kali 24 jam. Berangkat sampai besok pagi doang. Tahu-tahu di Bandung udah menang balap 3 kali Pusdai. Pusdai dia. Pusdai itu tempat drifter Bandung. Beneran tukang cuangki kalau kata orang. Woi, kita bisa ngedrift pakai Wipol, tapi mundur biar RWD. Dan setelah tuning didapati akselerasi 0 sampai 100 km per jam tanpa launch control di angka 8,14 detik. Ini berarti ada kenaikan akselerasi sekitar 1,3 detikan dan karena boostnya lebih besar, suara intake-nya lebih kencang. Dengerin deh.
lagi muter-muter di kota wisata bareng Farel AGY alias Cielos, punya series Motai atau motor Thailand disebut lagi. Dyno terakhir itu standarnya di 108 HP dan 186 Nm. Setelah dituning, itu naik ke 144 HP dan 235 Nm. Jadi ada kenaikan sekitar 30 HP-an dan ada kenaikan sekitar 60 Nm. Angka yang sebenarnya kalau untuk nggak ganti apa-apa, cuma tuning aja naikin boost, itu sangat bagus sekali. File baru itu di flash, mobil ini lebih kencang lagi. Gue ngerasa dari yang terakhir 144 HP itu di flash ke sini jadi jauh lebih kencang. Feeling gue sekarang itu Wipol, kalau misalnya kita naikkan ke dyno yang sama ya, feeling gue itu di 140 gede atau sampai 150 HP dan torsinya bisa sampai 240-an atau 245 atau bahkan 250 Nm. Angka segitu teman-teman untuk mobil kecil yang bobotnya mungkin cuma sekitar 1 ton sampai 1,1 ya, seperti Honda Jazz, Toyota Yaris, itu angka yang cukup besar karena kita mainnya di torsi. Dan itu langsung kerasa banget kalau misalkan masuk manual dan setengah gas gitu. Misalkan kayak gini nih. Mobilnya ini setengah gas, barusan teman-teman itu setengah gas. Kita lagi ada di bus yang tinggi banget, itu ada suara ing. Feeling gue itu suara wastegate-nya pertama, dan ketika kita lepas gas ada suara brrr, brrr. Transmisinya itu dibuat lebih cepat shiftingnya. Jadi kalau misalkan 1 ke 2 itu biasanya tuh bret, ini sekarang cuma pret pret. Dan itu bukan cuma 1 ke 2 teman-teman, 2 ke 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7 itu lebih kenceng pergantian giginya. Terus mobil ini ada launch control, lampu merah ya. Gue pengen coba mendemonstrasikan ke kalian gimana caranya launch control. Kita cukup masuk ke S di transmisi dan kita matiin stability control, rem full dan gas full. Dan mobilnya langsung masuk mode war. Jadi seperti pesawat tempur, men. Wah, gokil. Nah, ini kalau ada gigi 1 gitu ya, kita full gas. Men gesrot. Itu dia gesrot, teman-teman. Tapi gimana tarikannya? Bawahnya agak lag dikit nggak sih? Ya namanya mobil turbo kan itu. Tapi dibandingin yang lama lah. Oh iya. Enak ya? Tengah ke atasnya lebih berasa memang. Lebih berasa ya? Coba. Apaan? Ya, rolling. Nah, kalau ngomongin potensialnya, bener kata Farel, ini untuk mobil harga segini, terus ya potensinya gede. Tapi gedenya tuh bukan yang melewati sampai 200 HP gitu, enggak. Jadi tetap dia tuh masih di 140-an, 150 HP dan 230, 240 Nm. Dan itu memang rata-rata mobil di harga segini malah jarang, malah nggak ada di 100 jutaan. Ini second ya kita ngomongin ya. Kalau baru 300 jutaan mungkin udah banyak kalau ngomongin baru. Tapi ini kita ngomongin second di harga segini, di mobil enak sekali. Even kalau kita bandingin dengan let's say ya Honda Jazz gitu ya. Misalkan Honda Jazz Matic, terus kita remap ganti full system exhaust, mungkin horsepower-nya bisa mirip-mirip di 140 HP gitu ya. Tapi torsinya nggak akan bisa nyentuh 200 Nm. Ya itu, karena dia NA kan? Iya, itu yang hanya bisa dilakukan oleh mobil turbo. Dan torsi teman-teman itu yang paling kerasa. Jadi kalau misalkan kita lagi mau nyalip-nyalip, Ya stop and go lah. iya, itu torsi itu paling kerasa. Jadi akan jauh lebih terasa kalau mobil itu wow narik gitu. Tapi kalau ngomongin apa ya teman-teman, kayak kita tuh ngomongin fuel consumption segala macem, mobil ini nggak jauh lebih boros, tapi pasti lebih boros. Bukan berarti remap tuh pasti lebih boros, tapi di pengalaman gue, mobil yang di remap di kaki gue pasti lebih boros. Kenapa? Ya buat apa lu remap terus lu nyantai gitu. Pasti remap, wow, dicoba-coba terus. Jadi itu yang bikin boros. Oke teman-teman, itu adalah Project Wipol episode 7 di mana kita menggali potensi dari si Wipol ini. Ternyata mobil ini bisa memiliki gain yang cukup oke, 30 horsepower-an dan 60 Nm-an. Itu adalah gain yang sangat baik considering mobil ini tidak kita rubah-rubah internalnya atau apapun itu. Hanya ganti knalpot, intake, kemudian kita tuning stage 2 ECU dan juga TCU. Dan jujur gue seneng banget mobil ini sekarang ada launch control, walaupun jangan sering-sering dipakai atau bahkan jangan dipakai. Karena dua clutch dari si Wipol ini tidak didesain untuk menghandle launch control. Jadi ini hanya sebuah party trick aja. Tapi gue sangat senang sekali, gue pengen berterima kasih untuk Michael Nos dari Project E yang sudah ngetuning mobil ini. Sudah remote dari Malaysia, sudah ngetuning mobil ini ribet-ribet, berkali-kali revisi. Sehingga akhirnya mobil ini jadi
enak ya, jadi enak, bawahnya nonjok, atasnya juga enak. Dan menurut gue ini adalah gain yang sangat baik di RON 95. Jadi gue nggak kehilangan yang namanya fleksibilitas untuk gue isi bensin di BP atau Vivo teman-teman, atau Shell gitu. Karena kalau kita 98 ya mungkin harus selalu ke Pertamina atau Shell aja. Nah, setelah remap seperti ini, gue harus ingatkan kepada kalian bahwa tuning itu bukan serta-merta kita jadi selalu ngebut-kebutan ya, karena mobilnya jadi lebih kencang. Tapi mesin mobil kita itu dioptimalisasi ke titik yang lebih baik, dan itu menurut gue cukup. Jadi kita nggak perlu untuk selalu ngebut-ngebutan, tapi mobilnya jadi lebih enak, jadi lebih tidak seperti Polo lagi. Nah teman-teman, kira-kira untuk Project Wipol episode 7 ini sudah selesai. Kira-kira di episode selanjutnya kita apa? Coba kalian kasih saran di bawah. Dan jangan lupa untuk follow gue di sosial media, Instagram dan juga di TikTok @rafitahumam. Dan jangan lupa subscribe di channel ini biar kalian bisa dapat updatean terus dari Project Wipol. Itu saja, dadah!